Apakah seseorang yang membeli barang dagangan dari kita, tapi tidak membayarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena ada dugaan tindak pidana penipuan atau dugaan tindak pidana penggelapan misalnya, atau untuk kasus seperti ini tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena ini murni ranah perdata dan hanya bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Perlu saya sampaikan, untuk dapat menentukan apakah kasus seperti ini bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atau merupakan ranah pidana, maka hal yang perlu kita pastikan adalah apakah dalam kasus ini misalnya ada niat jahat atau itikat jahat atau mens rea, sehingga misalnya dengan kata-kata atau rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kemudian kita memberikan barang dagangan kita kepada si orang tersebut, atau dengan kata lain tanpa itikat jahat atau rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dari si orang tersebut, kita tidak akan mungkin memberikan barang dagangan kita kepada si orang tersebut. Artinya kalau memang ada rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dari si orang tersebut, maka ini bisa dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan. Lalu hal yang kedua adalah, apakah dalam kasus ini misalnya awalnya memang ini ranah perdata, artinya ada jual beli, tapi kemudian dalam melakukan pembayarannya itu si orang tersebut selanjutnya memberikan cek, tapi ternyata setelah dicairkan cek itu tidak bisa dicairkan atau ditolak oleh bank karena dananya tidak ada. Maka untuk kasus seperti ini biasanya itu bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena dugaan tindak pidana penipuan. Lalu hal yang ketiga, kalau misalnya dalam kasus ini adalah termasuk dalam ranah bisnis misalnya, kita memberikan barang dagangan kepada si orang tersebut atau sebuah perusahaan, dan selanjutnya si orang tersebut atau perusahaan tersebut itu menjualnya kepada orang lain, tapi tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada kita, gitu kan? Maka ini juga bisa dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan. Termasuk juga dugaan tindak pidana penggelapan. Nah, termasuk misalnya kalau misalnya juga dalam kasus jual beli seperti ini memang ada dugaan tindak pidana lainnya, katakanlah pemalsuan atau hal-hal lainnya. Tapi kalau memang dalam kasus jual beli tersebut memang tidak ada dugaan tindak pidana, maka hal yang dapat kita lakukan satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan perdata pengadilan. Untuk selanjutnya kita mengajukan tuntutan agar si orang tersebut membayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan nantinya apabila gugatan kita itu diterima oleh pengadilan, selanjutnya kita bisa mengajukan agar dilakukan eksekusi atas aset dari si tergugat atau orang membeli barang dagangan kita, dan selanjutnya dilelang apabila misalnya setelah gugatan kita diterima tapi orang tersebut tidak melaksanakan putusan dari pengadilan dengan sukarela. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan buat kita semua tentang bagaimana untuk dapat membedakan apakah dalam sebuah transaksi atau jual beli bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atau tidak. Semoga bermanfaat. Salam dari saya.